Halo, perkenalkan nama saya Wena Kristalina Dilak, NIM 20120100100. Di dalam video tutorial kali ini, saya akan mengerjakan UAS komputasi bergerak, yaitu mereview sebuah layanan di Nego yang bergerak dalam model bisnis iklan baris dan marketplace untuk mempromosikan penjualan dan mendapatkan produk secara gratis. Oke, yang pertama kita buka pada di sini situs website resminya itu https://dinego.id/. Oke, setelah saya buka, di sini itu ada menu login masuk. Jika sudah mempunyai akun, maka login masuk. Jika belum, maka dia akan memperpanjang. Jika belum, dia akan membuat akun baru. Untuk kalian yang belum membuat akun atau belum mempunyai akun, silakan mendaftar di free. Di sini saya memilih yang akun free atau tidak ada pembayaran. Terus kalian pilih di registrasi sekarang. Nah, pada registrasi sekarang ini, di sini kita diminta memasukkan foto. Di sini ada biodata, nama lengkap, nama toko, dan lain-lain. Ada provinsi dan alamat kita. Kemudian di sini ada privasi. Di sini akun yang dipilih adalah free. Kemudian email aktif, username, dan password. Kemudian kita klik pada registrasi sekarang. Oke, baik, setelah mendaftar kita tunggu beberapa menit untuk notifikasi dari adminnya itu masuk bahwa akun kita telah diaktifkan. Oke, di sini karena saya sudah mempunyai akun, maka di sini saya tinggal memasukkan username dan password, kemudian klik pada login. Nah, di situ muncul berhasil login. Nah, untuk nama akun saya itu bersifat free. Nah, untuk namanya itu saya kasih nama WD-KBA. WD itu adalah singkatan dari nama saya, kemudian KB itu adalah nama mata kuliah yaitu komputasi bergerak, sedangkan A itu adalah kelas saya. Oke, kemudian untuk kita akan coba mengupload barang, kita klik pada tokoku. Oke, di sini saya belum mengupload barang ya. Oke, cara mengupload atau menambahkan barang itu kita klik pada kelola jubli, kemudian tambah produk. Nah, untuk informasi akun free di sini batas maksimal upload itu dia hanya sebanyak 10 kali atau 10 produk saja. Oke, di sini coba kita upload satu gambar. Nah, pastikan gambar yang kita upload itu benar-benar gambar yang ingin kita jual. Di sini saya cari misalnya ini rok tenun. Oke, kemudian kita pilih status barang baru, status publish. Kemudian kategori produk, kategori itu adalah buku dapur barang fashion wanita. Kategori subproduk bisa pilih. Oke, di sini tidak ada. Oh ya, ada. Bawahan wanita, jumlah item 1, nama barang itu sini, jumlah harganya itu oke, diskon tidak ada. Cat di sini ada deskripsi atau syarat. Oke, seperti itu. Kemudian setelah kita melihat, kita sudah ini aplikasinya, kita cari dulu. Kita klik pada centang.
Oke, setelah kita upload, kita lihat pada di akun kita. Kemudian kita lihat di bagian tokoku, ini sudah saya buka. Nah, di sini yang tadi kita upload, gambarnya itu sudah terupload ya. Di sini harganya sudah ada juga. Kemudian oke, seperti itu. Next, yang berikutnya lagi itu bagaimana penerapan situs, apakah menerapkan protokol keamanan atau tidak. Oke, untuk domain situs. Nah, domain situs sendiri adalah alamat yang mengantarkan orang ke suatu tujuan, sebuah domain. Situs harus menerapkan protokol keamanan agar dapat terhindar dari kejahatan virtual atau cybercrime, apalagi website dengan transaksi finansial di dalamnya seperti website e-commerce. Oke, selain itu juga sangat berbahaya jika data-data sebuah perusahaan pada website itu dicuri, dihack, ataupun diubah walaupun tidak berhubungan langsung dengan transaksi keuangan. Maka dari itu kita sangat penting untuk memperhatikan dan mengutamakan keamanan website. Nah, penerapan keamanan pada domain situs seperti ini adalah yang pertama itu menggunakan situs SSL. Nah, SSL ini merupakan hal yang paling penting dalam membuat website itu aman. Nah, penggunaan SSL ini dapat nampak pada halaman website yang diawali dengan HTTPS. Oke, di sini HTTPS atau dengan icon gembok pada domain tersebut. Nah, di sini untuk connection-nya ini adalah connection is secure. Jadi aman ya. Oke, sedangkan website dengan HTTP ditandai dengan not secure berarti tidak aman. HTTPS menggunakan HTTPS sendiri itu adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTP membuat website dengan transaksi keuangan seperti website e-commerce semakin aman dan datanya terenkripsi. Yang berikut yang perlu diperhatikan yaitu adalah konfigurasi server. Nah, kita harus mengetahui apa saja jenis konfigurasi yang digunakan pada server. Misalnya Apache, Nginx, dan Microsoft. Hal ini bertujuan untuk menerapkan pengaturan tertentu yang akan bekerja pada server sesuai dengan perintah untuk meningkatkan keamanan website. Nah, server ini merupakan software bekerja pada web client. Gunakan satu situs untuk server web hosting dengan shared IP atau beberapa website menggunakan satu lokasi IP address memang cukup populer. Namun sayangnya hal ini malah dapat memicu resiko cybercrime yang lebih besar. Hosting 5 situs pada suatu server akan lebih beresiko dibandingkan jika menggunakan dedicated IP address karena hacker dapat menemukan kelemahan satu situs dapat menyebar ke situs lainnya. Kerugiannya adalah data kita hilang. Yang berikut adalah ganti pengaturan default CMS. Nah, untuk setelan default CMS ini memang mudah digunakan bagi pemula. Selain pengaturan yang berbeda, pengoperasiannya itu juga mudah dan cepat. Namun, hal ini berbahaya bagi keamanan website kita. Nah, default CMS ini sangat berbahaya untuk keamanan end user. Seperti yang kita ketahui, serangan hacker itu dilakukan secara otomatis dan banyak menggunakan pengaturan default dari CMS. Dengan mengubah setelan default CMS, kita dapat menghindari sejumlah serangan cybercrime pada website. Oke, yang berikut kita perhatikan akses untuk file permission. Nah, untuk file permission ini dia merupakan hak akses user dalam read, write, and execute file dalam website. Oke, seperti itu. Yang berikut di sini adalah adakah celah keamanan pada layanan Dialego untuk dimasuki, jelaskan pada fitur apa dan bagaimana penyelesaian pencegahannya. Itu kita buka dalam situs https.immuniweb.com. Oke, di sini saya buka immuniweb.website. Oke, di sini diminta memasukkan website URL-nya. Kita copy dulu websitenya di ini. Kita copy website Dialego, kita
paste di sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita lihat software security dia Oke, seperti ini. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nah, yang pertama itu kita lihat di software security. Nah, di sini software security test ini di sini terdapat dua masalah. To issued phone, kita lihat. Nah, dua masalahnya itu yaitu CMS dengan kerentanan sidik jari. Nah, sidik jari atau fingerprint CMS and vulnerabilities. Oke, nah di situ kerentanan sidik jari. Jadi untuk CMS-nya di sini versinya tidak diketahui sehingga kita harus mengupdate-nya. Kemudian untuk sidik jarinya itu versi komponennya itu jadi susah dan rentan terhadap kerentanan yang diketahui publik sehingga harus diperbaharui ke versi terbaru yaitu 3.10.0. Oke, yang berikut kita lanjut di bagian EUGDPR, kita buka. Nah, untuk EUGDPR ini di sini kita lihat terdapat dua masalah juga. Nah, masalahnya ini adalah kebijakan pribadi dan keamanan situs. Di sini privacy policy. Oke. Nah, CMS situs web atau komponennya sudah susah dan ditemukan atau mudah diakses. Kemudian untuk keamanan situs webnya itu CMS situs web atau komponennya mengandung kerentanan keamanan yang diketahui publik. Jadi sepertinya harus diperbaharui ke versi terbaru lagi. Berikut next kita lanjut di bagian PCI DSS. Nah, untuk PCI DSS yaitu singkatannya itu adalah Payment Card Industry Data Security Standard. Nah, adalah standar keamanan informasi kepemilikan. Nah, jika kita lihat di sini terdapat dua masalah, yaitu CMS situs web atau komponennya tampak sudah ketinggalan zaman atau versinya itu masih lama sehingga harus diperiksa pembaruan yang tersedia. Dan masalah selanjutnya itu adalah CMS situs web sidik jari. Nah, atau komponennya itu mengandung kerentanan yang diketahui publik. Oke, selanjutnya terakhir di bagian yang header city test. Di sini informasinya menjelaskan bahwa tidak ditemukan masalah utama. Oke, yang berikut lagi kita lihat di bagian C, yaitu apakah server atau hosting yang digunakan aman untuk layanan di Nego Release. Kita buka pada website ini Niaga Hoster. Di sini sudah saya buka. Oke, Niaga Hoster tampilannya seperti ini. Nah, untuk menurut saya hosting atau server yang digunakan untuk website di Nego ini sudah aman karena web hosting Niaga Hoster itu dia menggunakan sistem keamanan cerdas dari BitNinja. Nah, untuk melindungi website kita dari serangan hacker. Nah, untuk meningkatkan kualitas keamanan website pelanggan Niaga Hoster, nah Niaga Hoster itu telah mengubah proteksi malware ke Immunivy 360. Nah, untuk Immunivy 360 ini dia menggunakan sistem proteksi dan pendekatan proaktif yang unik untuk memberi perlindungan total dari serangan yang diketahui maupun tidak diketahui. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu berikan masukan apa saja yang perlu dibenahi, diupdate, disediakan, dan diperhatikan terhadap sistem di Nego. Berikan tanggapan pada menu feedback. Nah, untuk websitenya ini feedback. Untuk feedbacknya ini sudah saya buka. Nah, di sini kita bisa dapat
Memilih kategori feedbacknya ada saran dan masukan, kritik, aduan, dan komplain. Berikan feedback kamu setelah kita masukkan feedback, kita kirim, tekan di tanda centang hijau ini. Saya tidak akan menampilkan atau merecord feedback saya karena itu dia bersifat privasi. Oke, seperti itu. Demikian penjelasan saya tentang review layanan Diego. Sekian dan terima kasih.